Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Setiawan, NIM 1119016 dari kelas HKIA. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, di mana akan menjelaskan sejarah peradilan Islam dari masa ke masa. Pertama, ada peradilan Islam pra-Islam, di mana peradilan ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama pada masa Nabi Adam, yang kedua Nabi Daud, yang ketiga Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Adam, yaitu adanya peradilan antara pertikaian Qabil dan Habil. Ini yang menjadi sumber pertama, yaitu contoh peradilan pada masa itu. Kemudian pada masa Nabi Daud tertera pada Al-Quran, Quran surat Shad ayat 17-16. Kemudian yang ketiga ada Nabi Sulaiman yang tertera pada Al-Quran, dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 78-79. Kemudian peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa Romawi, Parsi, dan Mesir kuno telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir, memiliki undang-undang yang dilaksanakan oleh qadhi atau hakim. Hukum Romawi dikumpulkan dalam konteks hukum. Kemudian Romawi kuno mengenal metode damato ad bestras, atau melempar tahanan ke area yang berisi binatang buas atau disyarat dengan kuda yang berlari kencang. Sistem hukum Mesir kuno dikepalai oleh Fir'aun yang bertanggung jawab membuat peraturan, menciptakan keadilan, dan menjaga hukum serta ketentraman. Belum ada undang-undang hukum. Pengadilan berdasarkan tentang apa yang benar dan salah dengan kesepakatan penyelesaian konflik. Kemudian bangsa Israel dan Arab pra-Islam berpendapat alat-alat bukti dalam peradilan adalah saksi, sumpah, atau keadaan tertangkap basah. Bangsa Barat juga telah mempunyai teknik mengambil keputusan dan alat-alat pembuktian. Yang menjadi contoh bangsa-bangsa pada masa ini adalah qadhi. Seorang qadhi harus memiliki kemampuan dan baik akhlaknya, kecerdasan, kecerdikan, keluasan ilmu, ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan keluhuran budinya. Qadhi juga harus dijamin kebebasan dirinya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian pada kondisi Arab jahiliyah, yaitu geografisnya meliputi Syria Utara, Najd di timur, Yaman di barat, Laut Arid di selatan. Kemudian untuk ekonomi perdagangan di kota, pertanian dan peternakan di desa, berlaku sistem barter atau saling tukar menukar barang, kemudian jual beli, kerjasama pertanian atau musyawarah, dan riba. Untuk sosial yaitu nomaden, karena sebagian besar wilayah gurun pasir berkepribadian keras, menganut paham kesukuan atau kabilah. Prinsip fanatisme kuat, memiliki tata sosial tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan, mengenal hierarki sosial yang kuat. Kedudukan perempuan cenderung direndahkan, menganut hukum rimba, kezaliman, perpecahan suku, penindasan, hidup foya-foya, penderitaan bagi si miskin, kebodohan dan buta huruf, serta lainnya. Kemudian untuk hukum, yaitu adat sebagai hukum. Terdapat golongan Al-Hunafa, pengikut ajaran Ibrahim, yaitu Umar bin Nufail, Zuhair bin Abi Salma. Kemudian peradilan pada masa jahiliyah. Masyarakat Arab masa ini belum memiliki bentuk dan sistem peradilan yang mapan, tidak memiliki sultah tasyri'ah atau badan legislatif yang sah, yang menyusun dan membuat undang-undang yang dapat menjadi referensi penyelesaian persoalan dan persengketaan. Belum adanya satu kesatuan sosiologis, bangsa maupun politik negara secara nyata. Sudah memiliki qadhi untuk menyelesaikan sengketa, masyarakat berpegang pada tradisi adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah untuk dijadikan pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian kepala kabilah memutuskan hukum antara anggota kabilah. Adat istiadat diambil dari pengalaman atau kepercayaan atau dari bangsa sekitar, yaitu Romawi, Persia, Yahudi, dan Nasrani.
Kemudian untuk hukum balas dendam biasa dilakukan dan menjadi jalan penyelesaian kasus pidana, meski sebenarnya semakin menyebabkan runcingnya persoalan dan kasus berkepanjangan. Adanya fanatisme dan solidaritas internal yang sangat kuat, memakai istilah hukumah atau kodok dan hakam untuk kodi. Kemudian setiap kabilah memiliki hakam dan hukumah, tidak ada yang berdiri sendiri kecuali suku Quraisy. Dalam berperkara, tempat yang dipakai sidang dapat dilakukan di mana saja, seperti di bawah pohon atau kemah, pasar, rumah, sampai akhirnya mereka membangun bangunan khusus untuk pengadilan. Darun Nadwah termasyhur di Mekah, dibangun oleh Qusay bin Ka'ab, pintu menghadap Ka'bah. Kemudian macam-macam peradilannya, yaitu ada badan hukum atau lembaga kehakiman, meliputi dipegang Banu Saham, yaitu suku Quraisy. Bila terjadi sengketa orang Quraisy, Hashim bin Abdul Manaf, Abu Lahab, Aksam bin Saifilah yang menyelesaikan. Kemudian yang kedua, badan ihtikan dan qur'ah atau paranormal dan undian, yaitu meliputi ada dukun, tukang ramal yang diyakini memiliki pengetahuan gaib, firasat atau kongsi dengan jin. Kemudian ada Rabi' bin Rabi'ah bin Al-Dhib, yaitu salah satu dari paranormal yang ada pada masa itu. Kemudian yang terakhir ada Dewan Mazalim, yaitu arbitrator yang dikenal bijak menyelesaikan sengketa. Contohnya seperti Abdul Muthalib, Zuhair bin Abu Salma, Aksam bin Syafi, Hajib bin Zarrarah, dan Qus bin Sa'adah. Kemudian ada juga Amrah bin Suraib, Muhammad bin Abdullah, yaitu yang menyelesaikan perselisihan perletakan Hajar Aswad pada masa itu. Kemudian yaitu kelemahan pada peradilan masa itu, yaitu keberadaan dan keputusan para arbitrator masyarakat Arab Islam bersifat subjektif. Kemudian keputusan tidak mengikat karena belum ada peraturan untuk mengeksekusi keputusan. Orang yang bersengketa tidak harus datang dan tidak harus tunduk menerima keputusan. Arbitrasi yang ada belum dapat dikatakan sebagai proses hukum yang tertata rapi. Kemudian ada Hilf al-Fudul. Kaum Quraisy memiliki ide membentuk sebuah mekanisme penyelesaian masalah atau Hilf al-Fudul di rumah Abdullah bin Jada'an. Kesepakatan antara Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani As'ad, Bani Zuhron, dan Bani Taim. Mereka bersumpah untuk menolong orang yang teraniaya, yaitu ada juga Muhammad bin Abdullah yang ikut hadir. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada peradilan masa Rasulullah atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu fase Makkiyah. Fase ini berjalan selama 13 tahun, yaitu dari masa kerasulan, dari Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu sampai Nabi hijrah. Kemudian pada masa ini belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu fase Madaniyah, yaitu terjadi dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW sampai wafat. Kemudian pada masa ini Islam sudah kuat, yaitu kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Kemudian peran Rasulullah SAW dalam menegakkan peradilan pada masanya yaitu ada tiga macam, yaitu pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pada legislasi atau legislatif, satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah SAW juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Kemudian untuk eksekutif, Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Kemudian yudikatif, Rasulullah juga menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan dan atau persengketaan. Kemudian ada juga Piagam Madinah, yaitu teks Piagam Madinah disebutkan bahwa
masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya, meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan, maka otoritas legislatif dan yurisdiksi berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ada juga kewenangan kompetensi peradilan, yaitu otoritas yurisdiksi hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga kitab pedoman pada masa tersebut, yaitu pertama Al-Quran dan yang kedua ijtihad Rasulullah. Kemudian proses peradilannya yaitu berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab, tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Kemudian untuk putusan Rasulullah SAW mengandung nilai kebenaran, sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Adapun praktiknya yaitu wilayah al-hisbah atau kasus kecurangan timbangan dan masalim telah dipraktekkan Rasul, memperselisihkan mengambil harta Rasulullah bagi orang yang pernah hartanya diambil Rasulullah. Kemudian pendelegasian tugas yudikatif, yaitu Rasulullah SAW menugaskan seorang sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam suatu daerah. Adapun untuk penyelesaiannya yaitu ada alat bukti, bayinah atau fakta kebenaran, saksi, firasat, sumpah, bukti tertulis, dan qur'ah atau undian. Untuk perangkat hukumnya ada ikrar atau pengakuan terdakwa, ada bukti, sumpah, dan penolakan. Kemudian untuk larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah, yaitu kemudian ada suap dan menerima hadiah. Hakim yang diangkat Rasulullah SAW yaitu yang pertama ada Mu'az bin Jabal, Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur dan hakim di Yaman. Kemudian ada Atad bin Asid di Makkah, dan telah ada peninjauan kembali sehingga gaji hakim disesuaikan dengan masa dan kebutuhannya. Untuk materi berikutnya yaitu ada peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada era sahabat, yaitu ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Untuk sahabat Abu Bakar yaitu selama 2 tahun. Keadaan peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim murtad dan pembangkangan yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam belum terlalu luas. Kemudian jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Riwayat lain diserahkan kepada Umar bin Khattab atau sedikit perkara, yaitu sedikit perkara yang muncul. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, yaitu pada masa tersebut dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, kekuasaan Islam sudah mulai meluas, tugas pemerintahan sudah mulai beragam. Kemudian khalifah membatasi wewenang hakim, khusus penyelesaian sengketa harta benda, yaitu tergolong perdata, sementara perkara pidana terkait hukum kisos ditangani khalifah dan penguasa daerah. Kemudian hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya kepada para fuqaha, mujahidin, atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah kasus individu. Pengadilan hisbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat pertunjukan atau petunjuk untuk qadhi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Risalatul Qadha berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim, dikirimkan kepada hakim di daerah-daerah. Kemudian Umar bin Khattab disebut juga peletak dasar atau dustur piranti lunak peradilan. Kemudian yang ketiga ada peradilan pada masa sahabat Utsman bin Affan, di mana peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah.
serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum, memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran, mengangkat nasib qadhi untuk membantu tugas hakim, memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Kemudian ada juga kelemahannya yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Kemudian untuk kitab-kitab peradilan pada masa Ali, yaitu kitab fikih dan sejarah, seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Kemudian kesimpulan pada peradilan masa sahabat tersebut yaitu proses peradilan masih sederhana, tanya jawab atau fatwa, tempat di rumah hakim atau masjid. Kemudian belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga masa Utsman. Nilai positifnya adalah peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Kemudian yang terakhir yaitu umat merintis rumah tahanan pertama di rumah Sofyan bin Umayyah yang dibeli seharga 4.000 dirham. Kemudian urutan yang diperluas ke Basrah dan Kufah. Kemudian manfaat penjara pada masa itu shock terapi atau efek jerah atau pembinaan mental. Kemudian yang berikutnya yaitu pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya perlu diketahui, setelah masa kenabian dan masa para sahabat mulai muncul dinasti, yaitu dinasti pertama itu ada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yaitu berdiri setelah Khalifah Ali, di mana pendiriannya didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menurut Ali bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Bani Umayyah berkuasa selama 90 atau 91 tahun atau pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Bani Umayyah yaitu meletakkan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Kemudian ada Al-Qadha. Al-Qadha pada dasarnya hakim Bani Umayyah adalah figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad sehingga para hakim tidak terikat dengan pendapat para ulama. Hukum pada masa ini berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan para fuqaha. Kemudian ada wilayatul mazalim atau mahkamah tinggi atau mahkamah banding, mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah dan mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Adapun orang yang menyelesaikan disebut wali al-mazalim. Syaratnya keberanian orang yang luar biasa. Kemudian ada wilayatul hizbah, yaitu lembaga yang bertugas atau lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral. Tugasnya mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan. Lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral berfungsi menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya makin luas, yakni melakukan pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral yang menyimpang. Muktasib bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan, mengawasi perjudian seks atau pelanggaran yang lainnya yang bertentangan dengan moral. Kemudian adapun ciri khasnya yaitu hakim memutuskan perkara menurut ijtihadnya atau ijma'. Rujukan utama Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad hakim dalam menentukan dan menetapkan hukum ini berkembang pesat. Adapun qadhi diangkat oleh khalifah, sementara qadhi di daerah diserahkan pengangkatannya oleh kepala daerah, namun yang melaksanakan putusan hakim adalah khalifah atau orang yang ditunjuk pemerintah.
Kemudian ada sekretaris yang mencatat setiap perkara dan putusannya. Ada biro registrasi, membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi sebelum distempel dan dikirimkan lembaran aslinya. Kemudian yang terakhir ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang melakukan transformasi peradilan besar-besaran. Kemudian dimulai badan peradilan seperti Wilayatul Mazalim atau Tipikor, tindak pidana korupsi, yang penegakan supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan para narapidana. Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan terhadap siapa saja, baik dirinya, keluarganya, maupun pejabat di bawah kekuasaannya. Pada masa itu juga Khalifah Bani Umayyah yang paling adil dan bijaksana juga merakyat, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian adapun hakim pada masa Bani Umayyah yaitu Usaid bin Hudayr, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, yang terakhir Salim bin Atas. Kemudian materi berikutnya yaitu peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Bani Abbasiyah tersebut yaitu masa pemerintahan ketiga setelah masa kenabian, yaitu setelah melewati masa kenabian para Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan kemudian Bani Abbasiyah. Adapun periodisasi masa pemerintahan Abbasiyah dibagi menjadi 4. Abbasiyah 1 yaitu lahirnya Daulah Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik. Kemudian Abbasiyah kedua yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakil sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad. Yang ketiga mulai berdirinya Daulah Buwayyah dan masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Kemudian yang keempat yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulaguhan. Kemudian periodisasi yang telah disebutkan yaitu suhu politik pergantian Khalifah Abbasiyah dari 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan maju mundur yang kebudayaan dibagi Abbasiyah 1 atau masa kemajuan dan 2 masa kemunduran pada masa yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kemajuan era Abbasiyah didirikan di kota Baghdad, yaitu kota terbesar setelah Cina, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Kemudian tata pemerintahan dan sistem administrasi semakin maju. Adapun sejumlah biro atau kedinasan atau diwan didirikan seperti Diwanul Rasail, Dinas Kearsipan, Diwanul Kharaj, Dinas Perpajakan, Diwanul Jais atau Dinas Kemiliteran, Diwanul Zimam, Biro Pengawasan, Diwanul Nadar fi Al-Mazalim, Dewan Penyelidik Keluhan, serta yang terakhir ada Diwanul Barid atau Biro Pos. Adapun perkembangan peradilan masa Abbasiyah 1 dikenal sebagai masa kejayaan Islam namun ta'assub atau fanatisme mazhab yang sangat kuat. Kemudian perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan sangat pesat dan hakim diperintahkan memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Misal di Irak berlandaskan pada mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Maghrib ada mazhab Syafi'i. Jika ada yang berselisih tidak benar bermadhab menurut madhab yang ada di tempat tersebut, maka ia harus meninggalkan madhabnya dan perkaranya diselesaikan berdasarkan madhab di tempat itu. Di wilayah selain madhab 4, qadhi diangkat berdasarkan madhab setempat. Misal Syiah, Sa'idiyah di Yaman, Syiah Isna, Asy'ariyah di Persia, dan Syiah Imamiyah, Sabaiyah, Ismailiyah di Irak. Adapun para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah atau madhab. Karenanya banyak ahli fikih yang tidak mau menjadi hakim. Misal Abu Bakar Ar-Razi menolak berkali-kali ditawari menjadi hakim agung. Lahirnya istilah qadhi al-qudad, hakim atau jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Dia yang mengangkat hakim di daerah. Qadhi al-qudad pertama yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, penyusun kitab Al-Kharaj pada masa Harun al-Rasyid. Adapun peradilan pada masa Abbasiyah dibentuk sebagai instansi tersendiri.
Hakim memiliki daerah tertentu di bawah pengawasan Qadhi al-Hudud yang mengatur lembaga peradilan. Di Andalusia, Qadhi al-Hudud disebut Qadhi al-Jamaah yang berwenang mengangkat hakim di daerah. Awalnya sidang dilakukan di masjid atau di rumah hakim. Kemudian para hakim tidak dibenarkan memutuskan perkara tempat lain. Perbaikan lainnya adalah menghimpun putusan serta mendaftarkan wasiat dan hutang piutang. Hakim berwenang menanggapi perkara perdata, wakaf, dan menunjukkan pengampu untuk anak-anak di bawah umur. Hakim terkadang diserahi urusan kepolisian, penganiayaan oleh penguasa, kisos, hisbah, pemalsuan mata uang, dan baitul mal. Keistimewaan pada masa ini adalah diciptakannya pemisahan antara jenis konflik sosial, wasiat, lembaga sosial masyarakat yang perlu mendapatkan santunan, kemudian lembaga yuridiksi seperti kepolisian, masalim, kisos, hisbah, darul harb, dan baitul mal. Kemudian organisasi kehakiman pada masa ini yaitu Dar Qadhi al-Hudud atau Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadhi al-Hudud. Semua badan peradilan di bawah Diwan al-Hudud. Qudha al-Qadhi. Adapun organisasi yang hakim ada di kota mengetuai pengadilan negeri dan al-Qadha atau al-Hisbah. Kemudian organisasi yang ketiga yaitu al-Sultah al-Qadaiyah atau kejaksaan yang berada di ibu kota negara, dipimpin al-Madaid Umumi atau jaksa agung. Kemudian untuk al-Mawardi ada hakim umum dan absolut yang memutuskan kasus dan menjadi wali anak yatim, orang sakit mental, dan anak kecil. Yang kedua ada hakim khusus dan terbatas, memiliki kekuasaan terbatas sesuai piagam penunjukan khalifah, wazir, atau gubernur. Masa Abbasiyah kedua, adapun keadaan pemerintah telah sangat rusak, kritis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan bayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahun. Kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakim hanya menyelesaikan soal sengketa dan soal ahwalus syakhsiyah atau kekeluargaan saja. Pada masa Al-Mansur, 3 imam besar, Imam Malik, Hanifah, dan Ibnu Abi Dzib menolak menjadi hakim. Masyarakat dalam kondisi kritis sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Kebudayaan dan peradaban seolah sebuah konstruksi istana yang hancur sendi-sendinya. Adapun Al-Qanun pada masa Abbasiyah yaitu kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang mendirikan Al-Quran, sunnah ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan. Pemerintah tidak menjadikan sebagai undang-undang, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada mazhab yang diikutinya dalam penetapan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena berkembangnya mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Kemudian pada masa berikutnya yaitu peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah yang termasuk pada suku Koyi. Masa Kesultanan Turki Utsmani berawal pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi atau sekitar 625 tahun, berkuasa tidak kurang dari 38 sultan. Kekuasaan Turki Utsmani menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402, periode kedua 1402 sampai 1566, periode ketiga 1566 sampai 1699, periode keempat 1699 sampai 1838, dan periode terakhir yaitu yang kelima yaitu dari tahun 1839 sampai 1922 Masehi. Kemajuan peradaban Islam di masa Turki Utsmani yaitu pada bidang militer dan perluasan wilayah, bidang pemerintahan dan perekonomian, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang agama. Kemudian
Beberapa bentuk peradilan yang ada pada saat itu diantaranya adalah al-juz'iyat atau mahkamah biasa atau rendah yang menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian ada mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding, meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga ada mahkamah al-tamyiz al-naqd wal abhiram wa al-ibram atau mahkamah tinggi yang berwenang mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Yang keempat atau yang terakhir ada mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung yang berada di bawah langsung pengawasan sultan. Kemudian untuk kodifikasi undang-undang perdata pada masa Turki Utsmani, para ulama dalam upayanya menemukan solusi atas suatu permasalahan hukum Islam pada masa awal pembentukan kitab majalah. Para ulama Turki setidaknya menggunakan beberapa metode berikut, seperti menggunakan Al-Quran dan Sunnah serta metode-metode dalam ilmu fikih sebagai sumber dan metode mengeluarkan hukum. Kemudian melakukan tarjih, kemudian melakukan kajian ulang atas pendapat-pendapat fikih dan mengambil salah satu pendapat fikih dalam mazhab tertentu untuk diikuti dan dijadikan dasar berfatwa. Kemudian kitab majalah masih menempati kedudukan yang fundamental, artinya dalam sistem hukum di Turki menempati posisi yang utama. Kitab majalah menjadi spirit atau semangat penegakan hukum perdata pada masa Turki modern. Kitab majalah hingga saat ini masih menjadi sumber hukum muamalah masyarakat muslim di Turki secara privat. Dan itu saja pada masa-masa peradilan Islam, dari masa pra-Islam sampai masa Turki Utsmani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.